Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Wah, ini ada teman dari Aceh, kemudian dari Kalimantan, Pangkalan Bun, dari Papua juga. Waduh, luar biasa nih. Pak Menteri, alhamdulillah teman-teman dari seluruh DPD di Indonesia hadir hari ini. Tampaknya kangen nih, pengen ngobrol dan pengen diskusi dengan Bapak. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak, dengan tugas negara yang luar biasa, bisa hadir bersama-sama hari ini dan bisa sharing walaupun kita cuma dikasih waktu yang 1 jam, tapi nggak apa-apa lah. 1 jam insya Allah bisa nanti memotivasi dan memberi semangat buat kita semua. Saya akan bacakan dulu sedikit tentang CV Bapak kita yang luar biasa ini. Beliau lahir di Jayapura tanggal 4 Mei 1970. Pendidikan beliau di Mount Ida College, Boston, USA, majoring in Communication, Liberal Art, kemudian di Military College of Fairmont, Norwich, University USA, International School Singapore, dan ini adalah pengalaman beliau atau ketika sebelum menjadi menteri tahun 2019, beliau adalah komisaris utama di PT Net Media Televisi atau Net TV. Kemudian tahun 2017 sampai 2019, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia, komisaris PT Dynamo Media Network atau Kumparan, tahun 2017-2018 Creative Director OCC Asian Games, 2016-2019 Advisory Board Asian Television Award, 2016-2017 Director of Ceremony and Event Asian Games, 2012-2019 Direktur Utama PT Net Media Televisi. Dan sebelum 2012 pengalaman beliau luar biasa. Baik, Mas Menteri, bisa kita tes suaranya? Mas Adrian, tolong dibantu. Mungkin Mas Menteri masih ke mute ininya, mic-nya. Selamat siang semua. Selamat siang, Mas Menteri. Mbak Masura. Ya, Mas. Ya, suaranya jelas terdengar. Apa kabarnya nih, Mas Menteri? Baik. Apa kabar, Mbak Masura? Alhamdulillah, kita semua sehat, Mas Menteri. Walaupun tetap berada di rumah nih. Tapi kita senang kita tetap terkoneksi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Mas Menteri, mohon maaf nih ya kalau kita ngundangnya juga di hari Sabtu yang mungkin buat Mas Menteri hari Sabtu itu adalah hari istirahat atau hari keluarga, tapi buat kita setiap hari sama nih Mas, karena tiap hari kita ada di rumah. Kadang-kadang kita lupa ini hari Sabtu atau Minggu, kita juga lupa. Ternyata sekarang udah tanggal 2 dan sebentar lagi 2 hari lagi Mas Menteri ulang tahun ya Mas. Kami mengucapkan selamat ulang tahun nih Mas, walaupun masih 2 hari lagi. Semoga Mas Menteri panjang umurnya, berkah usianya, dikasih kesehatan untuk tugas-tugas yang luar biasa ke depannya nih Mas Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Masrura. Selamat siang semua teman-teman yang hadir di sini. Ada Mas Tantowi Yahya, sahabat lama saya, Duta Besar New Zealand. Lalu ada Pak Prastito Suharyo, Duta Besar RI untuk Laos. Lalu ada, ini kawan lama saya juga nih, Bang Roslan Othman dari Malaysia nih. Saya kenal beliau udah cukup lama sekali nih. Mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu saya kenal beliau. Lalu ada juga Bapak Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat, dan tentunya Mbak Rus, Ketua Umum Asita yang selalu berkomunikasi dengan saya. Juga para kadis yang hadir di sini, kadis pariwisata, teman-teman anggota Asita, ada saya lihat juga Mas Panca Sarungu, kawan saya, lalu juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk Indonesia maju. Teman-teman sekalian, memang kita ini bertemu dalam kondisi seperti ini. Tentunya saya tetap berharap bahwa kita kalau bertemu itu tetap ketemu langsung ya, apapun juga, karena kan ini adalah sebuah hal yang beda dari dari sebelumnya gitu. Kita bertemu dengan kondisi yang agak unik gitu ya, tetapi tentunya tidak menghambat tali silaturahmi antara kita semua. Tetapi sekali lagi
sehebat-hebatnya pertemuan online atau pertemuan melalui daring ini, tetap saja pertemuan langsung akan tetap jauh lebih baik. Begitu juga dengan pariwisata itu sendiri, ya kan. Walaupun dengan segala macam teknologi yang ada, berkunjung langsung, berada langsung, berinteraksi langsung di destinasi wisata juga adalah suatu hal yang jauh lebih menyenangkan experience-nya, dan ini belum tergantikan sampai sekarang. Namun banyak tantangan-tantangan di era sekarang ini. Sebelum pandemi ini mulai pun sebetulnya era digital ini juga merupakan tantangan buat kita semua di Indonesia ini, karena kita ketahui dan saya juga berbicara dengan teman-teman Asita bahwa era digital ini memang menjadi sebuah tantangan yang berat buat teman-teman travel agent secara umum. Oleh karena itu saya sempat menyampaikan juga kepada Mbak Rose dan teman-teman di Asita, dan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan terpisah juga saya mengatakan bahwa teman-teman Asita harus dapat mencari potensi di era digital ini. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, era digitalisasi ini makin terakselerasi dengan cepat. Jauh lebih cepat daripada prediksi yang sebelumnya. Karena dengan kondisi ini, semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Seperti pertemuan seperti ini mungkin dulu tidak akan terjadi. Ya, contohnya sebelum pandemi COVID-19. Tetapi hari ini dari pertemuan dengan Asita, pertemuan dengan Ratas, dengan Presiden, dengan para menteri dan lain sebagainya, semua melalui pertemuan online, yang artinya akhirnya membuat kebiasaan orang menggunakan platform digital itu makin terbiasa. Ya, kita tahu ada telemedicine sekarang, kita nggak perlu ke rumah sakit kalau kita mau berobat, ya kan, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya juga kita tahu banyak usaha-usaha melalui online yang berhasil seperti e-commerce dan transportasi. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa buat teman-teman travel agent. Dan ini menjadi concern saya pada saat pertemuan saya pertama kali dengan teman-teman di Asita, pada saat saya baru terpilih menjadi menteri. Ini sudah menjadi concern saya dan saya sampaikan berulang kali dalam berbagai macam kesempatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mau survive? Ya, menghadapi era digital dulu lah. Kita belum masuk ke soal pandemi, karena ini juga penting. Kenapa saya bicara digital ini sangat saya highlight lebih, karena pada saat pandemi COVID ini berakhir, era digital ini akan menjadi tantangan buat kita semua. Nah, masukan dari saya bagaimana tentang era digital ini? Nah, kita tahu banyak platform-platform travel digital yang ada di dunia ini dan begitu merajalela. Tetapi saya yakini banyak aspek-aspek, banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh digital travel platform itu yang teman-teman travel agent miliki. Nah, saya sempat bicara dengan Mbak Rus beberapa tahun lalu, mari kita bikin list. Apa sih kekuatan daripada travel agent yang tidak dimiliki oleh platform digital luar. Sehingga kita harus melihat apa kita yang kalau sering dibilang itu SWOT ya. Strength, weakness, opportunity dan seterusnya, yang agar kita bisa membangun platform digital yang baru khusus untuk travel agent di Indonesia. Karena apapun kita harus survive. Apapun kita harus berhasil. Karena kami meyakini bahwa pasca pandemi COVID-19 ini pariwisata akan akan melonjak dengan tinggi sekali. Alhamdulillah. Ya. Akan dimulai dulu dari wisatawan Nusantara, pasti, ya kan? Dan secara bertahap akan diikuti oleh wisatawan internasional. Nah, oleh karena itu, mumpung kita sedang berada dalam kondisi seperti ini, mari kita sama-sama diskusikan. Mari teman-teman Asita diskusikan, mencari ide. Kalau perlu kita mengundang pakar-pakar ahli digital, ahli aplikasi, ahli e-commerce dan lain sebagainya yang banyak sudah mulai banyak di Indonesia, dan saya bisa bantu mencari orang-orang tersebut untuk membuat sebuah platform travel agent yang bisa menang nanti pasca pandemi COVID-19.
yang menguntungkan teman-teman travel agent. Karena era digital ini suka tidak suka adalah sebuah keniscayaan. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Saya masih melihat peluang-peluang banyak di sini. Saya masih melihat banyak peluang-peluang. Dan mari kita diskusikan dalam waktu yang terpisah lah bicara soal ini. Karena memang ini akan khusus bicara soal era digital. Dan beberapa waktu yang lalu, 6 hari yang lalu, saya rapat dengan semua menteri G20, negara G20 untuk membahas kondisi COVID-19 ini. Tidak ada satupun negara yang tidak terdampak dengan COVID-19. Pada saat rapat dengan G20 tersebut, saya menginisiasikan dan juga saya sampaikan juga dengan menteri-menteri ASEAN kemarin melalui wamen saya, karena pada saat itu saya mesti rapat dengan Presiden, bahwa Indonesia menginisiasikan untuk mempersiapkan the new normal. Apa sih new normal itu? Ya kan? Hal-hal yang diminati nanti atau yang diharuskan pasca pandemi COVID-19. Dari soal higienitas, kita bicara toilet, kita bicara kebersihan, kita bicara safety, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya justru kembali ke basic. Oleh karena itu, Kemenparekraf dan bersama KL lain, ke depan ini akan memfokuskan ke hal-hal yang sangat prinsip. Ya. Anggaran-anggaran ke depan itu kita akan fokuskan ke hal-hal yang sangat prinsip. Misalnya toilet. Toilet bersih itu suatu hal yang harus ada di semua destinasi wisata. Ya, Pak Presiden Jokowi berkali-kali pingin betul itu destinasi wisata itu punya standar kelas toilet umum itu seperti bintang 4 seperti di Mandalika. Pak Presiden bolak-balik memberi contoh kepada kami. Dan itu harus menjadi salah satu fokus kita. Dari soal kebersihan sampai soal safety. Ya, bagaimana menjaga pada saat teman-teman wisatawan berenang, diving dan lain sebagainya, mereka merasa secure bahwa akan ada yang menyelamatkan kalau terjadi apapun. Ya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi fokus yang penting ke depan. Ya, banyak pemandangan indah, banyak destinasi indah, tapi hal-hal prinsip ini yang tadi saya sampaikan perlu kita galakan, kita fokuskan di pembangunan pariwisata ke depan. Dan tentunya juga kita harus mempersiapkan destinasi-destinasi wisata ini juga salah satu yang kami persiapkan untuk mempersiapkan dibukanya kembali nanti pariwisata kita. Ini juga sudah menjadi koordinasi kita untuk mempersiapkan hal ini. Memang dalam waktu yang sangat pendek seperti ini memang bukan hal yang mudah, tapi kenyataan itu harus menjadi prioritas utama kita. Pada saat rapat G20 disampaikan bahwa salah satu sektor yang sangat terpukul adalah pariwisata. Di seluruh dunia ini ada sekitar puluhan juta pekerja pariwisata yang terdampak. Dan paling besar itu di Asia. Dan dari begitu banyak sektor, ya, memang pariwisata adalah salah satu sektor yang tadi saya sampaikan paling terdampak. Pariwisata, airlines, ya kan, MICE, lalu properties, lalu oil and gas dan seterusnya. Tapi pariwisata adalah salah satu yang terdampak. Begitu juga dengan turunan dari pariwisata yang banyak terkait dengan ekonomi kreatif. Misalnya kita bicara penari, kita bicara seniman, kita bicara pengrajin, banyak hal gitu ya. Yang terdampak gitu. Itu yang saya maksud waktu itu juga salah satu bentuk yang akan kita dukung, sektor yang akan kita dukung. Tapi somehow media pick up-nya artis gitu ya. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, artis apa? Seniman itu artis. Seniman, penari Bali, pengukir, pelukis itu artis. Tapi ya era seperti sekarang ini hobinya itu kan bikin clickbait gitu ya. Dibilang Kemenparekraf membantu
artis gitu ya, bukan artis-artis papan, artis DKI, bukan seperti itu, tapi betul-betul artis seniman yang mengukir, yang menari Bali, yang menari Ramayana dan lain sebagainya. Mereka juga bagian daripada turunan pariwisata yang terdampak gitu. Jadi memang ini ada beberapa hal yang akan kita support. Tetapi di lain pihak juga bukan hanya mensupport pada saat pandemi, tapi kita harus mempersiapkan opportunity-nya. Enabling pariwisata Indonesia untuk dapat menang juga setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, ini juga hal yang menurut saya hal yang penting juga untuk kita persiapkan. Selain berbagai macam rencana yang akan beberapa sudah dijalankan, misalnya soal pajak dan lain sebagainya, ya keringanan pajak dan lain sebagainya, itu juga merupakan dukungan yang perlu kita lakukan. Dan kita tahu jumlah tenaga kerja pariwisata di Indonesia ada 13 juta tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung sekitar 2,5 kali lipat. Jadi jumlahnya sangat besar sekali di Indonesia ini. 13 juta orang plus turunannya. Kalau pekerja di hotel itu dianggap sebagai pekerja pariwisata langsung. Pekerja di travel agent itu dianggap pekerja pariwisata secara langsung. Tetapi pedagang di kawasan wisata Borobudur itu tidak langsung. Supplier daging, telur ke hotel itu yang tidak langsung. Penari di penari kecak itu yang tidak langsung, tetapi mereka juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu di beberapa kesempatan dan ratas kemarin juga saya sempat sampaikan kepada Bapak Presiden juga dan menteri-menteri lain bahwa kita mengharapkan bahwa dan Pak Presiden menyampaikan secara khusus di pembukaan ratas tersebut bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah ke depan ini justru mendukung usaha-usaha yang dapat melindungi karyawannya, membantu tetap memberi gaji, memberi THR dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi salah satu prioritas pemerintah nantinya dalam hal ini. Jadi ini juga penting buat kita bersama-sama untuk menghindari sebagaimana mungkin ya sebisa-bisanya untuk mengurangi PHK, tetap memberikan THR dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang sedang kita diskusikan antara kementerian dan Bapak Presiden secara khusus minggu depan akan membahas bagaimana kita bisa membantu industri pariwisata. Memang ini adalah salah satu hal yang kemarin menjadi concern Bapak Presiden, dan minggu sebelumnya juga Pak Presiden ratas khusus mengenai sektor pariwisata ke depan. Beberapa usulan kita, misalnya nantinya kita bisa memberikan bridging loan buat perusahaan-perusahaan agar bisa dapat tetap membayar gaji karyawan, memberikan THR dan lain sebagainya, lalu insentif-insentif pajak yang sudah dikeluarkan untuk sektor pariwisata dan banyak hal lain, misalnya pajak daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, misalnya reklame dan lain sebagainya, termasuk pajak hotel dan restoran yang mungkin bisa diberlakukan sejak bulan Januari mungkin atau 6 bulan setelah masa pandemi ini berakhir, sehingga industri sektor pariwisata ini bisa survive untuk melalui masa pandemi ini gitu ya. Tapi ini juga masih dalam diskusi karena sekali lagi ini harus koordinasi antara kementerian dan lembaga lain. Bukan Kementerian Pariwisata tidak berdiri sendiri di sini untuk dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang yang seperti teman-teman ketahui ya, sudah berbagai macam insentif di bidang pajak ya kan, untuk industri pariwisata, lalu ada juga relaksasi kewajiban perbankan dan industri keuangan non-bank. Begitu juga dengan kartu prakerja yang lagi dipersiapkan. Nah, khusus untuk kartu prakerja juga bukan hal yang mudah, karena dalam pendataan kita juga mengalami kesulitan dalam pendataan hal ini. Oleh karena itu kita juga minta bantuan para kadis dan teman-teman asosiasi untuk dapat membantu pendataan ini. Dan Mbak
Terus tahu betul kan mendata ini bukan hal yang mudah, dan begitu juga ada stimulus kur untuk usaha UMKM sampai 6 bulan ke depan ya, dan banyak hal lain yang kita harapkan dapat membantu sektor ini. Tapi sekali lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dukungan dari teman-teman sekalian. Kita juga perlu koordinasi antara KL dan lain sebagainya, karena sekali lagi ini bukan hal yang mudah dan harus kita hadapi bersama-sama. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita bisa menang pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir. Bukan hanya pada saat kondisi ini, dan kita harapkan menurut berbagai macam informasi bulan Juni awal sudah terjadi penurunan, dan kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap. Sekali lagi kami paham betul bahwa pandemi ini sangat berdampak sekali untuk sektor pariwisata, dan setiap hari saya selalu berbicara dengan berbagai macam pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan berbagai macam masukan untuk membantu sektor pariwisata. Tapi sekali lagi tidak ada yang mudah, karena seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden, pilihan-pilihan yang ada buat kita itu semua pilihan-pilihan yang buruk. Sambil contohnya kondisi seperti sekarang, itu semua pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita itu pilihan yang semua rugi. Semuanya pilihan. Ya, masalahnya pilihan ruginya adalah yang pilihan. Saya ambil contoh ya, misalnya satu pilihan A-nya ruginya 1.000, yang B ruginya 500. Ini contoh ya, saya ambil perumpamaan. Nah, kalau pada saat akhirnya paling ruginya paling sedikit ini yang 500, kita pilih. Tapi tetap rugi 500. Semua orang juga pasti nggak suka. Jadi apapun kebijakan ini dalam situasi seperti ini pasti tidak akan memuaskan semua orang. Tidak akan. Sekali lagi, negara kita punya tantangan tersendiri dan tidak bisa melulu semua dibandingkan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Singapura, kita tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia, kita tidak bisa dibandingkan dengan Australia. Cara penanganannya kita punya tantangan geografis yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, ya, kemampuan fiskal yang berbeda, dan seterusnya. Ya, saya ambil contoh, ya, Singapura, negara sebesar Pulau Samosir kurang lebih saja tidak mudah menghadapi hal ini. Tidak lebih besar, ya kurang lebih sebesar Pulau Samosir lah. Jadi Danau Toba itu lebih besar daripada Singapura. Aja sebegitu kompleks, saya hanya mengambil contoh lah. Gitu. Saya hanya mengambil contoh. Jadi kompleksitas Indonesia itu jauh lebih kompleks. Jadi memang sekali lagi penanganan pandemi COVID-19 ini dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi bukan hal yang bisa dibanding-bandingkan dan bukan hal yang mudah. Nah, pandemi COVID ini terbagi dua, penanganan soal kesehatan dulu, ya kan? Lalu penanganan soal ekonomi. Karena kenapa kesehatan itu menjadi prioritas dulu? Karena apa? Kalau kesehatan itu berhubungan dengan nyawa. Nah, ini hal yang sangat penting dan kita harus dapat sama-sama mendukung program-program pemerintah, menyuarakan program-program pemerintah, mereamplifikasikan saran-saran dari pemerintah untuk kita dapat menghambat penyebaran pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa segera mungkin kembali hidup normal ya, dengan new normal ya, untuk dapat meraih masa depan yang justru jauh lebih baik dari sekarang. Kurang lebih demikian kata-kata dari saya. Terima kasih atas undangannya. Sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan teman-teman para pelaku industri pariwisata, khususnya para teman-teman travel agent. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat kita lalui bersama, dan justru setelah pandemi COVID-19 ini pariwisata di Indonesia dan juga ekonomi kreatif di Indonesia justru
jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, ini luar biasa sekali. Ini ada 200 lebih chat yang mengapresiasi kehadiran Mas Menteri hari ini untuk sama-sama ngobrol